Nah, sekarang kita masuk subbab 3.16 join. Silahkan dibuka lembar kerjanya di join. Nah, kalau sudah terbuka akan dapat seperti ini ya. Nah, ini saya kunci dock window untuk supaya AutoCAD tidak sok tahu. Oke. Nah, join adalah perintah untuk menggabung. Menggabung objek apa saja? Ada beberapa macam objek. Ya, di sini disebutkan ada garis, ada circle, ada arcs, ada polyline, ada spline ataupun kombinasi. Pertama kita join berapa garis. Kita berikan perintahnya J spasi. Nah, pilih sumbernya. Sumbernya kalau untuk garis itu mana saja. Ya, tidak harus yang kiri, tengah atau kanan, sama aja. Nah, cuman syarat. Nah, syaratnya ada untuk bisa garis itu di join adalah dia satu lintasan. Ya, satu lintasan. Jadi kalau ini naik sedikit itu sudah nggak mau di join. Jadi harus satu lintasan. Misalkan saya pilih sumbernya ini. Kemudian dia tanya AutoCAD, mana yang akan digabung? Nah, pilih teman-temannya. Ada 2, pilih 2. Ada 5, ya pilih sekalian 5-5-nya. Kalau sudah dispasi. Nah, dia akan bergabung dan menjadi satu objek baru. Ya, tadi 3 lebur, 3 objek lebur menjadi 1. Gitu. Kemudian sekarang kita beralih ke arch untuk menjadi circle. Nah, jadi kalau kita punya objek busur arch kemudian ingin dirubah menjadi circle, itu gunakan perintah join. Ya, kalau zaman dulu paling kita dihapus kemudian buat lagi circle. Ya, itu udah nggak praktis lagi. Kita gunakan join, kita klik arch-nya, kemudian ambil opsi close. Lihat di papan komen di situ ada L-nya yang kapital. Maka L spasi. Dia akan menjadi sebuah lingkaran. Jadi yang busur tadi itu lebur menjadi lingkaran. Kemudian di sini yang sebelah kanannya ada 2 arch. Arch ini akan kita join, akan kita gabungkan. Kembali syaratnya adalah satu lintasan. Nggak boleh lintasan beda. Apa ciri lintasan beda? Ya radiusnya beda. Misalkan yang ini radius 5, yang ini radius 4, ya jelas nggak mau gabung. Harus sama radiusnya 5. Dan bila pun sama radiusnya itu harus ya sekali lagi lintasannya sama. Gitu. Mungkin ini diputar, misalkan radiusnya sama tapi ininya begini. Ya, itu juga nggak bisa. Oke. Kemudian kita kasih perintah join. Nah, ketika dipilih sumber ya, kita misalkan klik ini, maka nanti yang klik pertama itu akan ikut ke busur berikutnya. Ya, kita klik di sini, enter. Nah, seperti itu. Saya undo. Sekarang saya join lagi, pilih yang besar. Kemudian baru yang kecil. Ya, sorry. Nah, di spasi dulu. Bentar. Join, klik sumber, kemudian klik lanjutannya, enter. Nah, tadi kurang enter aja. Ya, jadi gitu. Jadi yang mana klik pertama itu akan menyambung ke busur berikutnya. Nah, sekarang bagaimana join pada polyline? Nah, pada polyline itu objek polyline-nya boleh berbeda. Ini saya bedakan dengan warna, tapi harus nempel. Nah, ya, harus nempel. Ada gap itu nggak boleh, nggak jadi. Kalau garis baru dia boleh ada gap. Nah, ini saya join, pilih salah satu, kemudian pilih teman-temannya, enter. Dia akan lebur jadi satu objek baru. Tuh. Kemudian pada spline. Nah, kalau kita join, sumbernya itu adalah yang pertama. Nah, kalau ingin dikenain temennya, maka temennya akan ngikut ke warna yang pertama atau ke sifat atau ke layer yang pertama. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kombinasi. Di sini ada arch. Arch. Ada line yang merah, ada polyline yang magenta. Nah, untuk menggabungkan seperti ini ada prioritas, yaitu ketika AutoCAD tanya mana yang sumber, itu pilihlah polyline-nya dulu. Ya, jangan busur, jangan line. Ya. Kenapa? Sebab kalau kita garis dulu, baru kita pilih teman-temannya. Nah, hanya terbaca
atau hanya bergabung line-nya saja. Arts-nya nggak sudi dia bergabung dengan line. Yang polyline juga nggak sudi bergabung dengan line. Nah, sekarang kita masuk join. Misalkan yang sumbernya busurnya dulu, baru teman-temannya. Lihat, antar busur pun juga sudah nggak mau dia bergabung. Apalagi dengan line, apalagi dengan polyline. Nah, sekarang kita coba join dengan polyline-nya dulu, baru teman-temannya. Enter. Nah, dia baru mau bergabung. Jadi polyline adalah pemimpin ya, kalau bisa dikatakan seperti itu dibanding objek-objek lainnya. Oke. Joinnya selesai.